Kenapa dari jurusan bimbingan dan konseling? Selanjutnya dari dengan oke boleh? Oke dari sini silakan. Terima kasih karena kalian sudah hadir di forum tadi. Nah sebelumnya sebelum kita mulai kesempatan selanjutnya, kita membantu ya. Saya ada yang mau memimpin doa. Nah, tadi sebelum kita mulai pembicaraan, tadi ada pada tadi sarapan. Nah, pada hari ini ini ada usaha konseling. Kegiatan atau kegiatan dan layanan kita kita saling mendengarkan dan bisa berpendapat di antara sekelompok ini. Nah, di mereka juga ada beberapa aspek yang perlu kalian ketahui yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan yang mana semua cerita atau pengalaman yang kalian sampaikan di kelompok ini tidak akan disebar luaskan di luar kelompok atau di luar kelas. Yang kedua ada asas keterbukaan karena kalian bisa terbuka dalam menyampaikan pendapat dan berbagai perasaan yang kalian alami sekarang. Yang ketiga ada asas kesukarelawan di mana di sini dalam kegiatan ini kalian tidak dipaksa, oke? Nah sebelum kita memulai aktiviti, saya ingin pastikan dulu apakah kalian siap mengikuti kegiatan ini. Oke, kalau kalian sebelumnya bisa membuat speaking dulu. Ada yang tahu speaking? Speaking tahu? Tahu? Orang mau main dan speaking itu huruf interaktif.
Contohnya gini, contohnya ibu pergi ke pasar membeli beberapa buah-buahan. Yang pertama itu ada nanas, kemudian yang kedua ibu membeli semangka, dan yang ketiga ibu membeli buah apel, dan yang keempat ibu membeli buah apa? Nah, ya kata ibu itu misalnya ibu pergi ke pasar membeli beberapa buah. Yang pertama ada buah nanas, kemudian buah semangka, kemudian yang ketiga itu buah apel, dan yang keempat itu membeli buah apa? Buah apa? Ini itu terakhir. Untuk apa? Ibu membeli buah-buahan di pasar. Yang pertama itu buah lemon, kemudian buah nangka, dan yang terakhir ada buah anggur. Keempat ibu membeli buah apa? Oke, betul. Oh. Kalian sudah paham? Berapa? Ibu ulang. Kalian sudah paham? Punya itu kata terakhir. Ini orang ganti. Membeli beberapa baju. Yang antaranya membeli beberapa pakaian. Di antaranya ada jilbab, kemudian baju, dan yang terakhir itu menjadi apa? Banyak yang belum fokus sebenarnya. Mau banyak buahan. Nah, yang pertama ibu membeli pisang, kemudian yang kedua gerson, tahu bahasanya, dan yang terakhir ada buah nangka. Yang keempat ibu membeli buah apa? Nangka. Oke, betul. Namanya apel. Kalian tahu nggak permainan? Oke. Sekarang orang mau coba explaining yang kedua. Explaining yang kedua itu fokus. Kalian tahu kan fokus itu bagaimana? Belum tahu? Tahu. Jadi begini, kita fokus melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, fokus kan? Oke, sekarang kita mulai ke kegiatan inti ya. Nah, pada kegiatan konseling kelompok hari ini kita akan membahas topik tentang tidak minat berorganisasi. Nah, di sini masih ada beberapa siswa yang merasa kurang mengikuti organisasi toh. Nah, ada yang merasa malu, tidak punya teman, atau takut tidak mampu, dan
malas berinteraksi. Nah, dalam kegiatan ini kita akan menggunakan teknik yaitu teknik brainstorming atau gerak pendapat. Jadi nanti setiap dari kalian bebas menyampaikan pendapat, pengalaman, maupun solusi tanpa takut disalahkan. Oke, nah kakak harap selama kegiatan berlangsung kalian bisa menghargai ketika teman yang berbicara. Nah, betul sekali semua kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara dan memberikan ide. Oke? Nah, kalau mau berbeda ya kita masalah itu tapi perbedaan pendapat kita bisa belajar kepada orang lain yang penting tetap saling menghargai. Oke? Nah, kalau begitu apakah semuanya siap mengikuti kegiatan saling kelompok hari ini? Nah, baik. Nah, baik. Sekarang kita masuk pada tahap inti yang dimana pada saat ini kakak ingin kita sama-sama membahas tentang kurangnya minat berorganisasi. Nah, kakak ingin mendengar pendapat kalian terlebih dahulu menurut kalian kenapa masih banyak siswa yang kurang tertarik mengikuti organisasi di sekolah. Di sini siapa yang mau menyampaikan pendapat terlebih dahulu? Nah, baik dari bentuk fisik organisasi dianggap membuat siswa lelah dan waktunya berkurang ya. Ya, oke, baik, terima kasih karena sudah menyampaikan pendapat. Ini ada lagi? Oke, silakan. Baik, bagus sekali. Jadi rasa sulit dengan menyelesaikan dan menjadi alasannya. Nah, di sini ada lagi. Oke. Nah, bagus sekali. Jadi sebagian siswa merasa organisasi itu terlalu menuntut ya. Nah, bagaimana yang paling tidak perlu salah ya? Karena semua pendapat sisinya akan menghargai. Nah, sekarang ibu ini setiap anggota kelompok menceritakan atau menceritakan pengalaman atau alasan pribadi kenapa kurang berminat mengikuti organisasi tersebut. Tambah dari ada yang mau? Oke. Baik, jadi kamu merasa khawatir prestasi belajar kamu terganggu ya? Oke, ada lagi? Terima kasih ya karena sudah jujur menyampaikan perasaanmu. Di sini ada lagi yang beri silakan. Baik, jadi rasa kurang percaya diri itu juga mempengaruhi minat berorganisasi ya. Oke, ada lagi? Ya, nah, baik, terima kasih ya. Oke, ada lagi yang mau itu juga sering dirasakan banyak siswa. Saya tidak tahu Baik, terima kasih. Terima kasih karena sudah terbuka ya. Berarti satu lagi. Oke, kamu lagi. Oke, nah baik, terima kasih semua. Aku senang karena kalian sudah mulai terbuka dalam menyampaikan pengalaman masing-masing. Nah, sekarang kita akan melakukan
melakukan teknik brainstorming atau tukar pendapat. Nah, dalam teknik ini semua bebas menyampaikan ide atau pendapat tanpa bermasalah. Semakin banyak pendapat yang muncul, semakin baik juga. Nah, kata ingin kalian menyebutkan berbagai faktor yang menyebabkan siswa tidak berminat mengikuti organisasi A saja. Oke, baik. Ada lagi? Oke, bagus. Ada lagi? Iya, ya baik. Oke, itu juga hal yang sangat baik. Ada lagi? Ya. Oke, bagus. Ada lagi? Saya lihat jam waktu. Oke, baik sekali. Nah, itu juga sangat penting. Tentunya tentang kita semua sebagai pengalaman. Sekarang kita ingin mengumpulkan pendapat kalian menjadi beberapa bagian supaya lebih menjadikan ya. Yang pertama itu ada faktor dari diri sendiri, yaitu ada malas, takut percaya diri, takut berbicara, dan takut bertemu orang baru. Yang kedua itu ada masalah akademik atau masalah belajar yang mulai menurun, kemudian sulit membagi waktu dan banyak tugas sekolah. Dan nanti ada faktor lingkungan, yaitu aku tidak punya teman, aku dimarahi senior kan tadi. Dan yang terakhir itu belum mengenal tentang organisasi. Nah, kalau kita lihat bersama, ternyata sebagian besar penyebab berasal dari rasa takut, malu, dan kurang percaya diri ya. Menurut kalian, dari semua faktor tadi, mana yang paling sering dialami oleh siswa? Oke, ada lagi? Oke, ada lagi di sini? Gak apa-apa, oke. Oke, jadi sebagian besar merasa takut karena ketika harus masuk ke lingkungan baru ya. Nah, menurut kalian apa rasa takut itu akan hilang ketika kita resmi pindah? Nah, bagus sekali karena kadang rasa takut justru akan berkurang ketika kita mulai mencoba dan membiasakan diri. Nah, sekarang kita akan coba mencari solusi bersama. Apa yang biasa dilakukan oleh siswa lebih tertarik dan berani ikut organisasi? Ada yang mau? Nah, bagus sekali. Selanjutnya ada lagi yang mau? Ya. Bagus, itu juga solusi. Ada lagi? Baik, terakhir satu orang lagi. Nah, itu sangat baik ya. Bagus sekali karena kalian sudah berani menyampaikan solusi. Oke, dari beberapa solusi tadi, mana yang menurut kalian paling mudah dan memungkinkan untuk mulai dilakukan? Oke. Ada lagi? Oke, satu orang lagi. Oke, baik. Jadi solusi yang paling banyak dipilih adalah mulai mencoba secara perlahan dan tidak langsung memaksakan diri. Nah, sekarang makanya setiap anggota kelompok membuat rencana kegiatan sederhana yang bisa dilakukan setelah kegiatan ini. Kita coba satu persatu ya, mulai dari kamu. Saya akan mencoba kegiatan organisasi olahraga di depan. Oke, bagus. Ada lagi? Ayo, bagus sekali. Ada lagi ya, silakan.
Oke, bagus sekali. Ada lagi? Oke. Yes, oke, ada lagi? Oke, kamu Saya akan mencari organisasi yang juga baru pada oke, ada lagi ya? Oke, terakhir. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk. Nah, kakak senang karena kalian sudah mulai memiliki langkah yang nyata. Nah, anak-anak kakak ingin menyampaikan bahwa setiap orang pasti pernah merasa takut, malu atau ragu ketika mencoba hal baru. Tetapi jangan sampai rasa takut itu membuat kalian kehilangan kesempatan untuk berkembang. Nah, organisasi bukan hanya tentang kegiatan sekolah, tempat untuk kalian belajar bersama, melatih keberanian, tanggung jawab, disiplin, dan kemampuan bersosialisasi. Nah, kakak sangat mengapresiasi keberanian kalian hari ini karena sudah membuka, berdiskusi, dan mencari solusi bersama. Semoga setelah kegiatan ini kalian lebih percaya diri dan mulai mencoba aktif dalam kegiatan organisasi. Oke? Nah, sebelum itu ingin membagikan kalian lembar organisasi. Oke? Nah, jika tidak ada yang lebih dipahami, silakan bertanya ya. Di situ ada nama, kelas, dan tanggal dari kelas. Oke? Oke, ada yang sudah? Nah, baik, kira-kira saja ya anniversary hari ini sudah sampai pada tahap akhir. Nah, merasa sangat senang karena dari awal sampai akhir kalian sudah mulai berusaha aktif mengikuti kegiatan ini, mau menyampaikan pendapat, meningkatkan teman, dan bersama-sama mencari solusi terkait kurangnya minat dalam berorganisasi. Nah, Ibu melihat juga pada suasana kelompok hari ini sudah cukup baik karena kalian sudah mulai berani berbicara dan saling menghargai satu sama lain. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan ini, Ibu ingin mendengar kesimpulan dari kalian tentang kegiatan hari ini. Silakan yang kalian ingin menyampaikan tentang kesan selama kegiatan, kemudian manfaat yang diperoleh, kemudian perubahan pemikiran yang dirasakan, dan harapan untuk kegiatan berikutnya. Ada yang mau? Kakak minta 3 orang saja.
kalian. Oke. Pada kegiatan hari ini sangat bermanfaat. Awalnya saya berpikir saja membuat aplikasi semua tempat berada. Tapi setelah membaca dan belajar Tuhan, saya bersadar Oke, ada lagi. Oke, baik. Satu orang lagi. Baik, terima kasih atas kesimpulan dan perasaan yang kalian sudah sampaikan. Sekarang Ibu ingin memperlihatkan kalian tentang evaluasi hasil. Di sini kalian tinggal mencentrang tentang saja sesuai dengan pemahaman yang kalian alami dan mengulang itu. Oke? Dan juga ada nama, kelas, tanggal, kemudian ada rekeningnya juga. Oke, di sini ada yang sudah? ada Oke. Nah, terima kasih atas partisipasi kalian. Kakak merasa bangga karena hari ini kalian sudah mampu terbuka, berdiskusi dan coba memahami diri kalian sendiri. Nah, dari kegiatan ini kita belajar bahwa kurangnya minat berorganisasi sering disebabkan oleh rasa takut, malu dan kurang percaya diri. Namun, kita juga belajar bahwa rasa takut itu bisa diatasi secara perlahan jika kita mau mencoba dan berani mengambil langkah kecil. Nah, kita berharap setelah kegiatan ini kalian bisa mulai menerapkan rencana tindakan yang tadi sudah dibuat dan mencoba lebih aktif dalam kegiatan sekolah maupun organisasi. Oke? Bisa? Nah, sebagai tindak lanjut nanti kita akan kembali lagi melihat perkembangan kalian, terutama terkait tentang keberanian mencoba ikut berorganisasi. Jika nanti kalian mengalami kesulitan, merasa bingung atau kurang percaya diri, kalian boleh nanti datang ke kakak kapan saja, oke? ya Nah, baik, karena kalian kita mulai dengan doa, maka kita akhiri juga dengan berdoa. Sini ada yang mau memimpin doa? Oke, silakan.
Nah, baik, terima kasih kami ucapkan atas partisipasi selama mengikuti kegiatan hari ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.